Uh-oh. Huh? Come on. Stop. Come on. Hello lads, welcome back with me, Koko Dongeng. Koko baru aja nemuin film yang dibilang unik sih unik, dibilang absurd sih absurd, tapi ini bisa dikemas menjadi sebuah film komedi yang tetap mempunyai alur yang jelas. Film ini berjudul The Brothers Grimsby yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menunjukkan komedi satir yang sangat vulgar, tercipta dari dua orang bersaudara yang sangat berkebalikan sifatnya. Mereka seringkali terjebak dalam situasi-situasi sinting yang membuat film ini sangatlah lucu. Ya, pokoknya film ini bakal membuat kalian penyuka dark jokes nih, bakal ngakak. Film ini bercerita tentang fans fanatik timnas Inggris bernama Nobby, yang setelah bertahun-tahun lama menanti kepulangan adiknya yang bernama Graves, tanpa diduga-duga Nobby bertemu kembali dengan adiknya dalam suatu acara. Namun sayangnya pada saat itu Graves tengah menjalankan misi mata-mata dunia. Jadinya mau gak mau Nobby ikut terseret dalam konflik Graves tersebut. Jadi kalau kalian penasaran dengan alurnya, let's start a popcorn party. Film dibuka dengan adegan dewasa sepasang kekasih di sebuah ranjang. Yang mengejutkannya nih, bukan dari pembukaan film yang langsung disuguhi oleh adegan dewasa, namun adegan dewasa itu dilakukan di sebuah ranjang yang sedang dijual di toko. We'll take it. Entah itu ranjangnya yang nyaman atau karena sudah terlanjur dipakai oleh Nobby. Jadi Nobby akhirnya memutuskan untuk membeli ranjang tersebut. Namun anehnya nih, ia bahkan membawa sendiri ranjang itu ke rumahnya tanpa meminta bantuan untuk mengantarkan ke rumahnya. Ia berjalan sembari membawa ranjang itu melewati jalanan di daerah Grimsby, Inggris. Sesampainya di rumah, Nobby disambut hangat oleh ke-11 anaknya. Mereka membantu ayahnya untuk meletakkan kasur tersebut. Lalu salah satu dari anaknya menyarankan agar ditaruh di sebuah kamar kosong. She's still in the furniture store. Hey, Dad, let's put it in here. No. Kata Nobby, kamar itu sengaja dikosongkan untuk adiknya yang lama menghilang. Dan Nobby pun masih percaya bahwa suatu saat nanti adiknya bakal kembali bersamanya. And one day, he's gonna join our family again. Lalu tiba-tiba scene berpindah. Seorang agen mata-mata profesional berkepala pelontos bernama Sebastian Graves sedang bersiap untuk menangkap seorang kriminal yang bernama Jordan. Dengan alat canggih yang dimilikinya, Graves mulai melancarkan aksinya. 7, 3, 2. Graves mencegat targetnya di sebuah pasar tradisional. Namun dengan bantuan anak buahnya, Jordan berhasil kabur. Graves mengejar Jordan hingga ke daerah pelosok yang sangat jauh dari pasar tersebut. Walau harus menggunakan sedikit effort, akhirnya Jordan berhasil ditangkap dan diintegrasi oleh Graves. Jordan mengaku bahwa ia memiliki rencana pembunuhan terhadap seorang wanita yang bernama Rhonda George. Rhonda George, an assassination? It's too late, I'm afraid. Pada suatu pagi yang cerah, Nobby dan teman-temannya nobar World Cup di sebuah bar yang menayangkan laga antara Inggris melawan Irlandia. Pertandingan itu dimenangkan oleh Inggris. Everyone, let's celebrate responsibly. Sontak saja para penonton merayakan kemenangan tersebut dengan sangat meriah. Saat asik-asiknya merayakan kemenangan, Nobby diberi kabar oleh temannya bahwa keberadaan adiknya telah terlacak. We finally found him. We finally found your brother. Nobby mendapatkan info bahwa adiknya yang akan menghadiri suatu acara kemanusiaan yang digagas oleh Rhonda George. Jadinya mau gak mau Nobby juga akan menghadiri acara tersebut. Hari penantian Nobby pun tiba. Nobby datang ke acara tersebut dengan outfit blokor andalannya. Kelakuan Nobby di sini pun sangat absurd. Mulai dari memakai jersey timnas ke acara formal, lalu meminum hidangan yang disajikan, dan yang paling absurd adalah ketika Nobby memasukkan jarinya ke sebuah banner anak kecil, seolah-olah tangannya itu adalah sebuah titik. Tak berselang lama acara pun dimulai. Graves berjalan ke atas balkon untuk mengamati sekeliling sembari mencari penjahat yang dimaksudkan oleh Jordan. Tak satu pun di sana yang terlihat mencurigakan. Hingga pada akhirnya, Graves melihat seorang kameramen tengah membidik kameranya ke arah tamu undangan. Graves pun tersadar
bahwa kamera dari kameramen itu merupakan sebuah senjata. Lalu dengan cepat, ia mulai bersiap untuk menembak kamera itu. Di saat yang bersamaan, Nobby melihat Griff yang berada di atas balkon. Ternyata, Griff adalah adik dari Nobby. Siapa sangka seorang Nobby yang merupakan beban keluarga mempunyai adik seorang abdi negara berpangkatkan anggota KPPS. Nggak deng, Griff itu merupakan agen mata-mata M16. Griff yang sudah siap menembak dikejutkan oleh Nobby yang tiba-tiba datang lalu memeluk Griff dari belakang. Karena terkejut, peluru yang ditembakkan ke arah kamera itu pun meleset lalu tanpa sengaja mengenai salah satu tamu yang ada di sana. Kamera itu pun berhasil menembak salah satu duta perdamaian yang ada di sana. Kekacauan besar pun terjadi. Griff yang terlihat membawa senjata dicap sebagai bengkero insiden itu. Lalu para polisi di sana mulai berkumpul untuk menangkap Griff. Jadinya Griff memutuskan untuk kabur dari gedung itu. Tanpa disangka-sangka ternyata Nobby membuntuti Griff dari belakang. Hingga pada suatu kejadian di mana Griff yang melompat dari ketinggian ditimpa oleh Nobby yang juga membuntutinya dari belakang. Kaki Griff pun patah seketika. My ankle and balls! Get off me! Hanya ada satu cara untuk mereka kabur dari kejaran itu. Cara yang dilakukan adalah membiarkan Nobby untuk mengendarai mobil milik Griff. Ya mau gimana lagi, Nobby dengan naturalnya malah mengutak-atik konsol pada mobil itu. Nobby salvo ketika yang muncul adalah pertandingan sepak bola. Oleh akibat tingkahnya itu, mobil mereka pun terjun bebas ke sungai. Kan, emang benar absurd banget tingkah dari Nobby ini. Dengan sedikit ulahnya saja, beberapa orang telah menjadi korbannya. Lanjut ke cerita. Mau nggak mau, Griff meminta pertolongan Nobby untuk membopongnya ke tempat persembunyian. Sesampainya di sana, mereka berdebat kecil sembari Griff memulihkan patah kakinya. Griff menggunakan sebuah cairan yang dikira Nobby adalah narkoboy. This is not heroin, this is rapid bone calcifier. Cepat saja Griff membantahnya. Itu adalah cairan ajaib semacam lem Korea untuk menyembuhkan kaki patah. Why? What happened to your ankle? You fell on it! Griff di sini nampaknya sedikit kesal karena ulah kakaknya itu tak kalah membunuh target dan terancam akan dibunuh. Itu diketahui Griff karena pimpinannya mengaktifkan kode perintah dengan kode chill code. What do you want us to do, sir? Activate chill code. Jadinya untuk menghapus jejaknya itu, Griff mengatakan bahwa pada hari itu merupakan hari terakhir mereka bertemu. Ia harus bersembunyi dari pemburuan. Got to see the family. It's good to reconnect. Take care, right? Nobby pun nampak sedih. Namun, Nobby dengan akalnya, ia mengajak Griff ke rumahnya pada hari itu. Nobby membawa Griff ke rumahnya yang berada di Grimsby. Di sana, Griff diperkenalkan oleh ke-11 anaknya. Salah satu anaknya menunjukkan beberapa foto kecil ayahnya bersama Griff. Griff terkenal akan masa lalunya bersama Nobby. Hari-hari pada masa kecilnya selalu bersama Nobby karena ditinggal oleh orang tuanya dan berakhir di sebuah pantai asuhan. Who are we? Come on, say it. We're the fucking Butcher Boys of Grimsby. They'll never split us up. Forever! Di tengah obrolan Nobby dan anak-anaknya, Griff menyadari sesuatu di HP Nobby. Ternyata benar. Nobby tidak sengaja memfoto wajah penjahat yang menembak sebelumnya atau kameramen itu. Cepat saja ia mengirim foto itu ke sekutunya yang berada di kantor. I know who that is. You'll have to access the global facial recognition. And how am I going to do that? Figure it out. Setelah itu, Nobby mengajak Griff ke tempat persembunyian yang katanya benar-benar tersembunyi. Ternyata itu merupakan bar biasa tempat Nobby berpesta. Mereka menyambut kedatangan Griff, namun tidak berselang lama, Chilcott berhasil menemukan keberadaan Griff. Lucunya, lokasi Griff itu teracak karena hal konyol. We are here. Good work, Chilcott. How did you find him? Let's just call it professional intuition. Karena mereka terkepung, Nobby meminta bantuan anak-anak Grimsby untuk membantunya. Nobby mengatakan bahwa pasukan yang berada di luar sana merupakan supporter Manchester United yang beban itu. Warga Grimsby pun langsung geram. Kenapa kok ada supporter kota lain yang berada di kotanya? Mereka saling bahu-membahu membasmi pasukan itu. Griff dan Nobby pun diberi celah untuk kabur ke arah gudang ikan. Di sana mereka baku tembak dengan pasukan Chilcott. Namun sayang, Griff terkena tembakan racun yang mengharuskan Nobby untuk menghisap keluar racun tersebut. Racun di bahu Griff pun berhasil dikeluarkan, namun ternyata kata Griff ada bagian tubuh lainnya yang terkena racun.
Ya kalian lihat sendiri aja dah gimana kelakuan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Suck my balls! Less than 40 seconds. All right. This is for Dad. Di sisi lain, sekutu Griff berhasil melacak keberadaan penjahat itu. Penjahat itu bernama Pavel. Ia saat ini berada di Afrika Selatan dan tengah bertemu dengan ahli biokimia. Griff dan Nobby pun segera berangkat ke Afrika dengan cara menumpang kargo yang berisikan ikan dari Grimsby. Di sini Nobby salah tafsir. Ia mengira Griff mengajaknya berliburan ke sana, namun itu dilakukan Griff agar Nobby bisa selamat dari pengajaran itu juga. Sesampainya mereka di Afrika, mereka mencuri motor lalu segera berangkat ke lokasi Pavel berada. Di sana, mereka menyempatkan diri untuk menonton pertandingan semifinal antara timnas Inggris melawan Brazil. Pada momen itu, Griff kembali teringat kenangan masa lalunya bersama Nobby saat menonton pertandingan sepak bola. Setelah itu, Nobby bertemu dengan teman lamanya yang merupakan pengedar narkoboy di daerah itu. Untuk merayakan kemenangan timnas Inggris, Nobby diberikan narkoboy yang katanya terbaik di negara itu. Who's that you were talking? That is my new mate, Tibanti. He flies to and from South America. Griff dan Nobby pun bersiap menuju lokasi tempat Pavel berada. Namun sayang, jarum suntik mereka pun tertukar. Griff menyuntikkan narkoba itu ke tubuhnya, lalu ia terkena pengaruh dan tidak bisa bergerak. I might have mixed up our needles. You can't do secret mission on heroin. Just leave the spine to your brother. Jadi, Nobby mengambil alih tugas Griff dengan berpakaian alamat mata seperti Griff. Dan cepat saja menuju lokasi di mana Pavel berada. Dengan bantuan alat canggih milik Griff, sekutunya membantu Nobby dari kejauhan untuk mengarahkannya kepada istri Pavel yang bernama Lina. Sesampainya di tempat itu, Nobby kembali membuat onar. Instruksi dari sekutu adalah mendekati seorang wanita berbaju hijau. Namun Nobby malah kepincut dengan wanita berbaju hijau lainnya. Ia merayu wanita itu untuk datang ke kamarnya. Wanita berbaju hijau pertama datang. Ia bernama Lina. Lina salah tafsir, ia mengira Nobby adalah Griff. Dan Nobby juga salah tafsir, ia mengira Lina adalah pelayan hotel dan menyuruhnya untuk membersihkan toilet. This. You see, hard, soft, hard. Tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang. Itu adalah wanita berbaju hijau lainnya. Nobby segera mendekati wanita itu dan menggodanya. Tanpa disangka, Nobby mengucap kata rahasia yang menghubungkannya ke satelit milik pimpinan Griff. Pimpinan Griff dan tim lainnya menyaksikan kejahatan Nobby memperkosa wanita berbaju hijau itu. Tiba-tiba Lina keluar dari toilet dan mengusir wanita berbaju hijau itu. Lina memberitakan suaminya untuk datang dan hampir saja membunuh Nobby. Untungnya Griff datang di waktu yang tepat. Sebastian Graves. Karena lokasi Griff sudah terlacak, cepat saja pasukan Chilcot datang untuk memburu mereka. Nobby dan Griff kabur ke arah kawanan gajah di tengah gurun gersang itu. Nobby menawarkan ide untuk bersembunyi. Karena nggak ada pilihan lain, Griff menuruti saran Nobby tersebut. You're gonna follow me and you're gonna do exactly what your big brother said. Ya, kembali lagi. Benar saja, ternyata saran Nobby itu sangat absurd. Mereka bersembunyi di balik titik gajah. Siapa sangka ide itu sangat brilian. Siapa juga yang akan kepikiran bahwa bersembunyi di dalam titik gajah itu sangat efektif. Ya, bayangkan sendiri aja lah mereka ngapain berada di tengah titik gajah yang kebetulan berada dalam musim kawin. Ya, pokoknya kalian bayangin sendiri aja dah. Kembali ke cerita. Sehabis mandi coklat putih dari titik gajah, mereka memutuskan untuk mandi yang sebenarnya. Lalu mereka sempat mengobrol sebentar terkait masa lalu Griff dan Nobby. Griff ingat kalau dulu ia sempat dikhianati oleh Nobby. Nobby meninggalkan Griff sendirian untuk diadopsi oleh orang lain. Lalu Nobby menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa Nobby memilih kebahagiaan Griff karena hanya dari satu dari antara mereka berdua yang akan diadopsi oleh orang lain. Jadinya saat di kereta, Nobby meninggalkan Griff untuk lebih baik dengan orang lain. Griff seketika tertegun dan meminta maaf kepada Nobby. I'm so sorry. Selanjutnya, mereka memikirkan cara untuk pergi ke Chili karena penjahat itu akan meledakkan senjata biologisnya pada saat final World Cup berlangsung. Kalian masih ingat kan teman baru Nobby yang bekerja sebagai bandar narkoba? Ternyata pria itu memiliki jet pribadi yang siap mengantarkan Nobby dan Griff ke Chili. Your brother going to blend in with those football hooligans, looking like the guy from Despicable Me. Sesampai di Chili, mereka berbaur dengan fan timnas Inggris lainnya dengan menggunakan atribut partai. Dengan menggunakan atribut pawai, mereka tidak dikenali oleh kepolisian setempat. Namun lagi-lagi Nobby membuat onar.
Ia bertemu dengan warga Grimsby di halaman stadion. Itu memicu keramaian dan benar saja, Griff kembali ketawa. Griff berlari menjauhi kerumunan warga Grimsby itu, namun ternyata ia dihadang oleh Pavel. Duel di antara Pavel dan Griff pun terjadi. Walau terlihat lebih kekar, Griff tidak berdaya melawan Pavel dan akhirnya tertangkap. Nobby yang kepanikan, ia langsung beralih mendekati mobil yang menculik Griff itu, hingga pada akhirnya ia menjumpai mobil itu berhenti di sebuah rumah. Nobby mengira rumah itu merupakan rumah tahanan bagi orang-orang yang diculiknya. Bak pahlawan, Nobby membebaskan semua orang ada di rumah itu, namun sayang saja, rumah itu ternyata adalah sebuah spa. Karena gagal menyelamatkan Griff, Nobby terduduk pasrah di pinggir jalan. Di saat menangis dan pasrah sembari melihat foto kenangannya bersama adiknya itu, tiba-tiba sinyal GPS dari Griff berbunyi. Cepat saja, Nobby langsung menuju lokasi itu. Di lokasi itu terlihat Griff sedang disekap. Ternyata terungkap fakta bahwa dalang dari semua insiden ini dan peracikan pembunuhan massal itu adalah Ronda George sendiri. You. Pleasure to meet you, Sebastian. Ronda mengungkapkan alasannya untuk membunuh adalah ingin membuat dunia menjadi lebih baik dan menyingkirkan kelebihan penduduk. I'm just trying to make the world a better place, that's all. By deleting the surplus, or as I like to call it, world cure. Sesampainya di lokasi, Nobby kembali berlagak bak pahlawan. Ya namanya juga Nobby, jadi nggak perlu berharap banyak deh. Kukira keras, ternyata kertas. Nobby ternyata berhadapan dengan Pavel. Dengan mudahnya Pavel menghabisi Nobby menggunakan pukulannya. Namun keberuntungan berpihak pada Nobby. Nggak sengaja ia menemukan pistol dan langsung saja menembak kepala Pavel tanpa ampun. Entah nih Nobby ini kerasukan jin atau apa, ia langsung sangat mahir dalam menggunakan pistol. Amazing. Gotta get one of these for the kids. Langsung saja Nobby menghampiri adiknya untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan, mereka langsung saja pergi ke stadion untuk menggagalkan rencana itu. Will you stop shooting everything? Sampai di sana, mereka merencanakan untuk membuat kekacauan di dalam stadion. Nobby kepikiran untuk mengajak warga Grimsby untuk menjalankan rencana itu. Lalu, Nobby dan Grace mengarahkan kerumunan warga Grimsby untuk masuk ke dalam lapangan. That scum cannot be washed away. Nah, karena warga Grimsby ini masuk ke dalam lapangan saat terjadi laga, maka kekacauan pun terjadi. Nobby dan Graves meninggalkan kerumunan lalu bergegas menuju tempat Ronda George untuk mencari informasi tentang senjata biologis itu. Untungnya nih, rekan dari Graves ini tiba-tiba menghubunginya lalu memberitahu letak di mana senjata itu berada. Ternyata senjata itu disamarkan menjadi kembang api. Nah, di sini tuh Ronda George sudah mulai menyadari bahwa Graves mengetahui letak senjata itu. Lalu dengan cepat ia berlari kalah remote pengendali kembang api itu. Untungnya di sana ada bocah-bocah warga Grimsby nih yang berhasil menghentikannya. Namun saja kesenangan mereka berhenti seketika. Ronda kembali bangkit lalu memencet tombol remote peluncuran itu. Kata sekutu Graves nih, kembang api itu hanya bisa dihentikan jika dimasukkan ke dalam ruang kedap udara. Nobby seketika memberikan sebuah ide. Ia berlari ke sebuah roket yang ukurannya lebih besar di antara roket yang lainnya. Nobby. Ide aneh pun muncul di kepalanya. Ia memasukkan kembang api itu ke dalam anusnya untuk memberikan ruang yang kedap udara. Tapi ternyata nih, kembang api yang mengandung senjata biologis itu ada dua. Kayaknya nih, Graves mulai ketularan absurdnya Nobby. Dengan gagah dan berani, ia mengikuti apa yang dilakukan oleh Nobby. Dan benar saja, ide yang diberikan Nobby ini bekerja dengan baik. Peluncuran senjata biologis itu pun diberhentikan. Ya, walaupun harus mengeluarkan 2 anus demi membatalkan peluncuran senjata biologis itu, tapi tetap saja mereka telah menyelamatkan dunia. Kan benar, dari awal hingga akhir nggak ada serius-seriusnya nih Nobby, bahkan sampai bisa mempengaruhi Graves untuk menjadi sinting sepertinya. Namun di balik itu semua, duo Nobby dan Graves ini bisa menyelamatkan dunia dan mereka pun terhubung kembali dalam ikatan persaudaraan. Ya, segitu dulu cerita yang Koko Dongeng bawain kali ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh iya, kalian boleh banget nih untuk request film apa yang akan Koko bawakan pada lain waktu di dalam kolom komentar. It's me Koko Dongeng. See you in another popcorn party. Bye-bye.